Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam maupun sore. Perkenalkan, nama saya Karina Mustika Asari dari Farmasi 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toksikologi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah toksikologi itu sendiri. Di sini sudah terdapat mind map yang saya buat. Di dalam mind map tersebut terdapat pengertian, sejarah, dan ruang lingkup toksikologi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Toksikologi secara sederhana dan ringkas merupakan kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologis lainnya. Toksikologi dapat juga membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek tersebut terhadap pejanan pada makhluk hidup tersebut. Lalu, pengertian yang lainnya yaitu toksikologi merupakan studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan toksikologi. Di sini terdapat dua masa atau dua zaman, yaitu perkembangan awal dan perkembangan mutakhir. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkembangan awal. Di dalam perkembangan awal ini, terdapat nama-nama besar atau tokoh besar yang mempengaruhi zaman tersebut. Yang pertama, Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran. Di samping itu, beliau juga dikenal sebagai toksikolog. Beliau banyak menulis tentang racun bisa ular, dan di dalam bukunya juga menggambarkan bahwa orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan penangkal racun, yaitu dengan menghambat laju penyerapan racun dari saluran pencernaan. Di samping itu, terdapat nama besar lainnya pada zaman Mesir dan Romawi kuno, yaitu Mendacius Dioskurides pada tahun 50 Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak material medika, yaitu seorang dokter tentara. Di dalam bukunya, beliau menulis pengelompokan racun dari tanaman, hewan, dan mineral. Lalu yang selanjutnya, Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204. Beliau menulis buku yang sangat terkenal, yaitu Racun dan Antidotumnya, yang diterbitkan pada tahun 1198. Ya, sumbangan yang lebih penting bagi kemajuan toksikologi yaitu pada abad 16 dan sesudahnya. Lalu ada juga Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541. Beliau merupakan toksikolog besar yang meletakkan konsep dasar dari toksikologi. Dalam postulatnya menyatakan bahwa tidak ada zat yang dengan sendirinya bersifat racun. Dosislah yang membuat suatu zat menjadi racun dari obat. Pernyataan ini menjadi dasar bagi konsep hubungan dosis respon dan indeks terapeutik yang dikembangkan di kemudian hari. Lalu selanjutnya, Matthew Joseph Bonaventura Orfila. Beliau dikenal sebagai bapak toksikologi modern. Berasal dari Spanyol di Pulau Minorca, yang hidup pada tahun 1787 sampai 1853. Beliau mempelajari kimia, matematika, dan ilmu kedokteran. Beliau juga menulis suatu tulisan penting pada tahun 1814 sampai 1815 yang menggambarkan hubungan sistem antara suatu informasi kimiawi dan biologis tentang racun. Beliau merupakan orang pertama yang menjelaskan
Nilai pentingnya analisis kimia guna membuktikan bahwa simptomatologi yang ada berkaitan dengan adanya zat kimia di dalam tubuh. Beliau juga menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti hukum pada kasus kematian akibat keracunan. Selanjutnya, pendekatan ini menumbuhkan suatu bidang khusus dalam toksikologi modern, yaitu toksikologi forensik. Selanjutnya, masa perkembangan mutakhir. Dalam menghadapi perkembangan penduduk maksud saya, masyarakat modern menuntut perbaikan kondisi kesehatan dan kehidupan. Di antaranya gizi, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Untuk memenuhi tujuan ini, berbagai jenis bahan kimia terus diproduksi dan digunakan. Banyak di antaranya dalam jumlah yang besar. Dengan berbagai cara, bahan kimia ini bersentuhan dengan berbagai segmen penduduk, seperti proses pembuatan, penanganan, dan yang menggunakannya ini seperti pelukis, pemakai pestisida atau yang lainnya. Lalu ada yang mengonsumsinya seperti obat-obatan, zat makanan, atau yang menyalahgunakannya seperti bunuh diri, keracunan secara tidak sengaja maupun narkotika. Untuk menggambarkan efek ganasnya, beberapa contoh keracunan masif akut dan keracunan jangka panjang dicantumkan dalam appendix. Dalam kasus ini, banyak penyelidikan atau penelitian toksikologi yang canggih dilakukan untuk memastikan etiologinya. Karena banyaknya orang yang terpajan bahan kimia, maka harus mencari upaya pengendalian yang tepat sebelum terjadi kerusakan yang hebat. Karena itu, ahli toksikologi modern harus mencoba mengidentifikasikan berbagai indikator pajanan dan tanda efeknya terhadap kesehatan dini dan reversibel. Dalam penerapan ilmu pengetahuan ilmiah sebagai alat dasar bagi profesi kesehatan, maka para ahli toksikologi akan selalu terlibat dalam penentuan batas pajanan yang aman atau penilaian resiko. Batas pajanan yang aman mencakup asupan atau indeks harian yang diperbolehkan dan nilai ambang batas. Penentuan ini merupakan penelitian menyeluruh tentang sifat toksik. Pembuktian dosis yang aman, menentukan hubungan dosis dan efek, serta dosis reseptor, lalu penelitian toksikokinetik dan biotransformasi. Meluasnya bidang mencakup dan makin banyaknya subdisiplin toksikologi seperti yang digambarkan di atas memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan terakhir dalam toksikologi. Pembahasan yang selanjutnya mengenai ruang lingkup toksikologi. Ruang lingkup toksikologi di sini ada 3. Yang pertama, toksikologi lingkungan, yang kedua toksikologi ekonomi, dan yang ketiga toksikologi kehakiman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toksikologi lingkungan terlebih dahulu. Toksikologi lingkungan berhubungan dengan dampak zat kimia yang berpotensi merugikan, yang muncul sebagai polutan lingkungan bagi organisme hidup. Istilah lingkungan mencakup udara, tanah, dan air. Polutan adalah suatu zat yang didapatkan dalam lingkungan yang mempunyai efek merugikan bagi manusia dan organisme lainnya. Pada dasarnya, efek yang timbul ini ada 4 proses, yaitu yang pertama, pelepasan ke lingkungan, yang kedua, transport oleh biota, yang ketiga, pengeksposan oleh organisme baik satu ataupun lebih, yang keempat, respon individu, populasi, dan komunitas. Lalu yang selanjutnya adalah toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi merupakan
menguraikan pengaruh berbahaya zat kimia yang sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh atau efek bermanfaat yang khas. Misalkan obat-obatan, zat kimia, makanan, dan pestisida. Lalu yang terakhir, toksikologi kehakiman. Toksikologi kehakiman ini merupakan aplikasi atau pemanfaatan ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan atau hukum. Melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif dari racun sebagai bukti fisik dan menerjemahkan temuan analisisnya dalam ungkapan apakah ada tidaknya racun yang terlibat dalam tindakan kriminal yang dituduhkan sebagai bukti dalam tindakan kriminal atau forensik di pengadilan. Jadi, toksikologi kehakiman ini lebih menekankan aspek medis dan aspek hukum dari bahan-bahan berbahaya yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja diekspos. Sekian penjelasan dari saya dari mind map yang telah saya buat mengenai pengertian, sejarah, serta ruang lingkup toksikologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat salah pengucapan, salah perkataan, serta salah penjelasan. Mungkin saya mohon kritik dan sarannya dari Bapak Ibu dosen serta pendengar setia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.